Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah mendengarkan di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan dijauhkan dari fitnah serta keburukan. Semoga hati kalian selalu tenang dalam menjalani hidup. Sebelum kita mulai ceritanya, kita sampaikan bahwa cerita ini hanyalah fiksi. Sejak surat warisan itu dibacakan, keluarga itu tidak pernah benar-benar jadi keluarga lagi. Di sebuah desa kecil pada tahun 1993, berdirilah sebuah rumah tua yang sudah dimakan usia. Dindingnya dari papan jati yang menghitam, atapnya dari genteng merah yang sebagian pecah, dan di belakangnya terbentang sawah 2 petak yang selalu terlihat subur, meski penghuninya hidup sederhana. Rumah itu milik almarhum Pak Salim, seorang laki-laki yang dikenal pendiam, keras kepala, dan sangat menjaga harga diri. Semasa hidup, ia jarang bicara banyak. Tapi semua orang tahu satu hal, Pak Salim bukan orang miskin. Ia punya rumah besar, sawah luas, dan sedikit simpanan yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Saat Pak Salim meninggal, kampung itu ramai. Bukan karena belasungkawa semata, melainkan karena kabar tentang warisan. Orang-orang desa memang seperti itu. Kematian seringkali datang beriringan dengan pertanyaan-pertanyaan licik yang dibungkus rasa peduli. Pak Salim meninggalkan 4 orang anak. Yang paling tua, Damar, lelaki berusia 30-an, pulang dari kota dengan wajah letih dan mata tajam. Ia mengaku sudah lama membantu ayahnya dari jauh. Anak kedua, Rini, tinggal tak jauh dari desa sebelah, menikah dengan seorang sopir truk. Ia perempuan yang suaranya lembut, tapi hatinya keras bila merasa disinggung. Anak ketiga, Bowo, tinggal paling dekat dengan rumah almarhum. Tubuhnya besar, temperamen pendek, dan cepat tersinggung bila merasa diremehkan. Anak bungsu, Sari, baru menikah setahun. Ia paling sering menangis dan paling takut bicara di depan kakak-kakaknya. Aku sendiri, nama panggilanku Arif, adalah keponakan jauh yang sejak kecil sering main ke rumah itu. Karena ayahku berteman dekat dengan Pak Salim, aku sering ikut membantu di sawah. Maka ketika beliau wafat, aku masih sempat membantu tahlilan dan ikut berada di rumah itu beberapa hari. Awalnya semuanya terlihat biasa. Orang-orang datang, mengaji, membawa kue, lalu pulang dengan bisik-bisik pelan. Tapi semua berubah pada malam surat warisan dibacakan. Surat itu dibacakan oleh Pak Lurah dan seorang mantri desa yang menjadi saksi. Isinya tidak panjang. Rumah diwariskan untuk tetap dijaga sebagai rumah keluarga, sawah dibagi hak kelolanya secara bergantian, dan simpanan uang di dalam peti besi kecil diserahkan kepada anak-anak untuk biaya perawatan ibu mereka, almarhumah yang sudah lebih dulu meninggal 2 tahun sebelumnya. Masalahnya, ada satu kalimat yang membuat ruangan itu mendadak dingin. Sebelum pembagian dilakukan, salah satu dari kalian harus jujur tentang apa yang telah diambil dari rumah ini. Tidak ada penjelasan. Tidak ada nama. Hanya kalimat itu ditulis dengan tangan Pak Salim sendiri. Ruangan tahlilan menjadi sunyi seperti kuburan. Damar memicingkan mata. Rini menelan ludah. Bowo langsung berdiri dan berkata keras bahwa surat itu palsu. Sari mulai menangis. Pak Lurah berusaha menenangkan, tapi suasana sudah terlanjur retak. Sejak malam itu, keluarga itu seperti rumah yang tiangnya dipukul satu persatu. Keesokan harinya, suara pertama terdengar dari dapur. Sari menjerit karena menemukan nasi matang dalam periuk, padahal subuh tadi ia sendiri memastikan tungku sudah mati. Tidak ada seorang pun di dapur. Tapi aroma asap masih menggantung.
Di lantai, ada jejak kaki basah, kecil, seperti orang yang berjalan tanpa alas. "Bukan aku," kata Sari dengan wajah pucat. Bowo tertawa pendek. "Jangan mengada-ada. Kau pasti lupa mematikan api." Sari menangis makin keras. Rini memarahi Bowo karena terlalu kasar. Damar hanya diam, duduk di kursi bambu dekat jendela, memandangi dapur tanpa komentar. Lalu malam berikutnya, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Seseorang menuliskan kalimat di dinding bambu ruang tengah dengan arang. "Pencuri tidak akan tenang di dalam rumah ini." Semua orang panik. Rini mengatakan itu pasti ulah orang luar. Bowo menuduh anak-anak kampung yang iseng. Sari langsung mengamuk ke siapapun yang dekat, karena ia paling sering disalahkan. Tapi Damar, lagi-lagi, tidak terlihat kaget. Ia hanya menatap tulisan itu lama, lalu berkata pelan, "Bapak memang marah kalau ada yang berani main-main dengan haknya." Kalimat itu membuat Bowo mengerutkan kening. "Kau menuduh siapa?" "Aku tidak menuduh siapapun," jawab Damar. "Tapi tulisan itu jelas bukan dibuat orang asing. Hanya orang yang tahu isi rumah ini yang bisa menulis begini." Sejak saat itu, curiga mulai tumbuh. Bukan di antara mereka saja, tapi juga di kepala para tetangga. Pak Joyo, tetangga sebelah yang terkenal paling senang ikut campur, mulai bilang bahwa rumah Pak Salim memang dari dulu menyimpan aib. Katanya, dulu Pak Salim pernah menolak membagi sawah kepada adiknya, lalu adiknya meninggal dalam keadaan dendam. Katanya lagi, ada benda tertentu yang dikubur di bawah lantai kamar depan. Katanya, kalau malam Jumat, seseorang pernah mendengar suara Pak Salim sendiri berjalan di dalam rumah padahal kuburnya masih basah. Orang kampung cepat percaya pada gosip yang bagus. Dan gosip yang terbaik adalah gosip yang membuat keluarga saling meragukan. Rini mulai bilang bahwa Bowo pernah masuk ke kamar ayah malam-malam sebelum pemakaman. Bowo membantah dan mengatakan Rini justru pulang diam-diam dari kota seminggu sebelum ayah meninggal. Sari mendadak menuduh Damar menyembunyikan sesuatu karena ia terlalu tenang. Damar tersinggung, lalu membentak semua orang agar jangan membuatnya jadi kambing hitam. Malam itu, untuk pertama kalinya, suara pintu kamar terbanting keras dari dalam rumah. Padahal semua orang berada di ruang tengah. Ketika mereka serempak menoleh, pintu kamar almarhum terbuka sendiri perlahan. Angin malam masuk, membawa bau tanah basah dan bau kain lama yang apek. Dari dalam kamar itu, terdengar suara gesekan pelan. Seperti seseorang menyeret kursi. Bowo yang tubuhnya paling besar memberanikan diri masuk. Aku ikut di belakangnya bersama Pak Lurah yang saat itu masih menginap karena khawatir keadaan memburuk. Di kamar itu, tidak ada siapa-siapa. Namun di atas ranjang, selimut yang tadi dilipat rapi kini berantakan seperti baru saja ada orang yang duduk. Di lantai dekat lemari, ada sebungkus rokok kretek yang basah oleh embun. Bowo memungutnya dan wajahnya langsung berubah. "Itu rokok Bapak," gumamnya. Rini yang ikut masuk menatapnya tajam. "Kau taruh di sana?" "Tidak." "Jangan bohong." "Aku bilang tidak." Mereka mulai saling dorong. Aku dan Pak Lurah sibuk memisahkan. Sari pingsan di ambang pintu. Dan Damar? Ia hanya berdiri di belakang kami, diam, sambil memandang rokok itu seperti seseorang yang sedang menghitung sesuatu. Keesokan paginya, lebih banyak kejadian aneh muncul. Padi di lumbung berantakan, seolah digerayangi tikus besar. Padahal lubangnya tidak ada. Air di gentong habis, padahal baru diisi sore sebelumnya.
Sandal Bo hilang dan ditemukan di pinggir sawah, penuh lumpur. Di kaca jendela, ada embun membentuk kalimat pendek. Jangan ambil yang bukan hakmu. Rumah itu mulai terasa sesak. Bukan karena hantu, melainkan karena ketakutan yang dipelihara terus-menerus. Tetangga-tetangga berdatangan dengan wajah serius. Ada yang membawa doa, ada yang membawa minyak gosok, ada yang membawa saran-saran yang lebih mirip racun. Mereka berkata rumah itu harus dipagari bambu, harus dibacakan Yasin tiap malam, harus dipanggil ustaz dari kota. Orang-orang itu tidak benar-benar ingin membantu. Mereka hanya senang melihat keluarga yang sedang retak. Rini yang paling pertama berubah. Ia mulai yakin bahwa rumah itu memang tidak bersih. Ia bercerita kepada semua orang bahwa sewaktu menyapu kamar belakang, ia menemukan potongan kain hitam di bawah kasur. Ia bilang ada rambut panjang di dalam baskom air, padahal rumah itu dipenuhi laki-laki pendek rambutnya. Ia mengaku mendengar suara perempuan menangis di sumur saat maghrib. Bowo menertawainya, lalu Rini marah dan menamparnya. Sejak tamparan itu, Bowo benar-benar naik darah. Mereka berdua mulai saling tuduh soal warisan. Bowo berkata Rini ingin mengambil rumah karena suaminya butuh lahan. Rini membalas bahwa Bowo pasti sudah menukar isi peti uang ayah sebelum surat dibacakan. Sari mencoba menengahi, tapi justru disuruh diam karena dianggap paling lemah. Damar tetap tenang. Terlalu tenang. Ia yang paling sering bicara soal menjaga nama baik almarhum. Ia yang paling keras menolak bila ada orang luar ingin masuk terlalu jauh. Ia pula yang diam-diam mengatur siapa tidur di kamar mana. Tanpa sadar, ia menjadi pusat rumah itu. Aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak benar, bukan pada hantu, tapi pada cara Damar melihat semua kejadian. Ia selalu datang paling akhir, tapi selalu tahu yang terjadi paling dulu. Suatu malam, aku terbangun karena mendengar bunyi ketukan 3 kali di dinding kamar tempat aku tidur. Ketukan itu berasal dari arah belakang rumah, dekat gudang kayu. Aku bangun pelan, mengambil lampu teplok, lalu keluar. Udara malam sangat dingin. Bulan nyaris tak terlihat. Saat aku mendekat ke gudang, ketukan itu berhenti. Lalu terdengar bisikan. Jangan bilang siapa-siapa. Aku membeku. Suara itu seperti suara Rini, tetapi lebih parau. Siapa di sana? Tanyaku. Tidak ada jawaban. Aku mendorong pintu gudang. Di dalam gelap, hanya ada tumpukan cangkul, karung, dan peti kayu tua. Namun di sudut lantai, aku melihat sesuatu yang membuat kulitku merinding. Ada serpihan kertas surat wasiat. Bukan surat asli. Ini potongan yang berbeda. Seperti kertas yang telah disobek dari salinan. Dan di sana, tertulis beberapa kata dengan tinta yang belum sepenuhnya kering. Rumah diserahkan kepada anak yang paling patuh. Aku menelan ludah. Surat itu tampak baru. Sangat baru. Belum sempat aku memikirkan siapa yang meletakkannya, pintu gudang tiba-tiba tertutup sendiri. Lampu teplokku bergoyang keras. Suara langkah kaki berlari menjauh dari luar. Aku membuka pintu, keluar, dan melihat bayangan seseorang menyeberang cepat di belakang rumah. Aku mengejar. Bayangan itu masuk ke kamar belakang, lalu hilang. Ketika aku tiba di sana, pintu kamar terbuka sedikit. Aku mendorongnya perlahan. Dan di dalam, Damar sedang duduk sendirian di lantai, menghadap ke arah tembok. Di depannya ada gunting kecil, lem, dan sisa kertas robekan. Dia menoleh kepadaku dengan wajah sangat tenang.
Ada apa? Tanyanya. Aku menatap kertas di tangannya. Ia menyembunyikannya cepat. Apa yang sedang kau lakukan? Tanyaku. Tidak ada. Aku melihat kertas itu. Damar tersenyum tipis. Kau terlalu mudah panik. Dari dulu rumah ini memang membuat orang salah lihat. Jawaban itu membuat bulu kuduku berdiri. Karena kalimat itu bukan jawaban orang yang ketahuan. Itu jawaban orang yang sudah menunggu ketahuan. Aku ingin melapor kepada Pak Lurah, tapi sebelum sempat, kehebohan lebih besar meledak di ruang tengah. Sari menangis histeris karena gelang emas peninggalan ibunya hilang dari kotak kain. Rini menuduh Bowo, Bowo menuduh Rini, dan Damar tiba-tiba mengangkat suaranya menyebut bahwa semua ini terjadi karena ada satu orang yang tidak jujur sejak awal. Siapa? Teriak Bowo. Damar menatap mereka satu persatu, lalu berkata, orang itu tahu isi rumah lebih banyak dari kita. Orang itu yang sering keluar malam. Orang itu yang mengatur tetangga supaya ikut bicara. Rini terdiam. Sari menoleh bingung. Bowo melangkah mendekat, hampir memukul. Jangan main tuduh. Damar menatapnya dengan mata dingin. Kalau bukan kau, kenapa kau paling panik? Bowo mendorong meja. Gelas pecah. Sari menjerit. Aku dan Pak Lurah maju lagi untuk memisahkan. Itulah malam pertama mereka hampir saling bunuh. Bukan dengan pisau, bukan dengan racun, tapi dengan kata-kata yang diucapkan terlalu dalam dan terlalu tajam. Setelah itu keadaan makin membusuk. Rini tidak mau lagi tidur di rumah. Ia menginap di rumah tetangga, lalu pulang cuma siang hari. Bowo mulai sering mabuk tuak dari warung ujung jalan. Sari terkurung di kamar dan menolak makan. Damar tetap tinggal di rumah dan mengaku menjaga semuanya. Tetapi setiap kali ada kejadian buruk, selalu ada satu pola yang sama. Ada yang bilang melihat bayangan putih di dekat sumur. Ada yang bilang mendengar suara orang memanggil dari kebun. Ada yang bilang melihat Pak Salim berjalan tanpa kepala di pematang sawah. Semua itu kemudian memancing pertengkaran baru. Rini menuduh Bowo menyebar cerita agar ia takut dan menyerahkan haknya. Bowo menuduh Sari pura-pura sakit supaya bisa dipihakkan. Sari menuduh Damar terlalu tahu banyak hal. Lalu Damar, dengan sikap seolah paling waras, selalu berkata bahwa mereka semua sedang dikuasai rasa bersalah. Tetapi aku mulai memperhatikan sesuatu. Setiap kejadian mistis selalu muncul setelah Damar pergi sebentar. Setelah Damar keluar ke warung, suara-suara aneh terdengar. Setelah Damar pergi ke sawah, ada tulisan baru di dinding. Setelah Damar meminjam kunci lumbung, padi berantakan. Setelah Damar menyuruh orang tidur lebih awal, barulah pintu kamar berderit sendiri. Aku mulai curiga bahwa semua itu bukan kebetulan. Maka suatu sore, aku pura-pura membantu menjemur gabah di belakang rumah, lalu mengamati gerak-geriknya. Damar naik ke loteng, mengaku ingin mengambil tikar. Aku mengikuti dari jauh. Dari celah papan loteng, aku melihat ia membuka sebuah peti kecil, lalu mengeluarkan sesuatu yang sangat tidak kusangka. Sebuah kain putih, sebuah lampu senter kecil, dan sebuah kaset tape recorder. Aku hampir bersuara, tapi menahan napas. Damar menyalakan tape recorder itu. Dari alat kecil tersebut terdengar suara berdesis, kemudian suara tangis perempuan. Tangis yang mirip sekali dengan suara orang yang tengah dirundung sengsara. Setelah itu muncul suara berbisik, jelas tapi menyeramkan. Kembalikan yang kamu ambil.
Aku membeku di tempat. Damar mematikan tape itu, lalu menaruh lagi semua barang ke peti. Keringat dingin mengalir di tengkuku. Jadi ini rekaman. Aku mundur setapak, tanpa sadar menginjak papan yang berderit. Damar menoleh cepat ke arah lubang celah. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku tahu sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi, dan keluarganya bahkan tidak menyadarinya. Aku harus bicara. Tapi kepada siapa? Pak Lurah sudah pulang. Tetangga-tetangga justru makin senang menambah cerita. Kalau aku bicara tanpa bukti, aku malah akan dianggap ikut gila. Bukti itu datang 2 hari kemudian. Hujan turun sejak sore. Rumah menjadi lembab dan gelap. Bo pulang dari warung dalam keadaan marah karena mendengar orang desa berkata ia sudah membakar ladang ayahnya sendiri saat mabuk. Ia langsung menyergap Rini, menuduhnya menyebar fitnah. Rini membantah dengan air mata. Sari menjerit. Aku berusaha memisahkan mereka. Di saat itulah lampu padam. Gelap total. Lalu suara dari kamar almarhum terdengar. Suara itu seperti Pak Salim sendiri. Anak durhaka. Rini menjerit dan langsung pingsan. Bo yang panik meraba meja untuk mencari benda apapun. Sari menangis tak henti. Aku sendiri membeku karena suara itu terdengar terlalu nyata. Hanya satu orang yang tidak panik. Damar. Dalam gelap, aku mendengar bunyi langkahnya pelan. Lalu bunyi pintu belakang dibuka. Saat semua orang masih kacau, aku menyalakan lampu minyak darurat. Aku melihat Damar tidak ada di ruang tengah. Aku langsung lari ke belakang. Pintu gudang terbuka. Di sana ada kain putih, ada potongan bambu, ada alat pewarna, ada sebotol minyak tanah, dan ada topeng muka yang dilumuri abu. Aku berdiri terpaku. Seluruh kejadian aneh itu, tangisan, suara, penampakan, semuanya ada di sana. Tapi yang paling membuat dadaku seperti ditusuk adalah satu amplop coklat yang tergeletak di meja kayu. Di amplop itu tertulis, untuk dibuka bila semua sudah saling membenci. Tanganku gemetar saat membukanya. Di dalamnya bukan surat dari orang mati. Itu tulisan tangan Damar. Aku tidak sempat membaca semuanya, tetapi kalimat pertama cukup membuatku tahu betapa busuknya rencana ini. Mereka harus saling curiga lebih dulu agar tidak sempat memikirkan siapa yang paling berhak. Aku menyerahkan surat itu kepada Rini dan Bo malam itu juga. Kau bisa membayangkan kehancuran yang terjadi setelahnya. Rini membaca dan wajahnya langsung memburuk. Bowo merebut kertas itu, matanya merah, lalu menerjang ke kamar Damar. Sari berteriak meminta mereka berhenti. Aku ikut berlari. Damar yang sedang menyalakan lampu terlihat kaget, tapi hanya sesaat. Sesudah itu, ia menatap kami seperti orang yang akhirnya tidak perlu. Kau buat semua ini? Teriak Bowo sambil mengacungkan kertas. Damar menghela napas panjang. Kalian terlalu lambat. Rini menjerit, kau gila. Bukan, kata Damar tenang. Aku hanya capek melihat kalian berebut tanpa tahu siapa yang sebenarnya menjaga rumah ini. Bowo maju hendak memukul, tapi Damar justru tertawa kecil. Kalian kira bapak meninggalkan warisan sebanyak itu karena cinta? Tidak. Ia menunjuk rumah. Karena rumah ini harus tetap jadi milik keluarga. Kalau dibagi, habis. Kalau dijual, lenyap. Kalian semua ingin cepat kaya, cepat ambil, cepat pergi. Aku yang paling pantas menjaganya. Jadi kau menakuti kami? Tanyaku,
Geram. Damar menatapku. Aku hanya membantu kalian melihat watak kalian sendiri. Kalimat itu seperti siraman minyak ke api. Bowo menerjang. Mereka bergulat hebat. Kursi jatuh. Pintu terbanting. Rini mengambil parang dapur karena panik dan nyaris mengayunkannya ke arah Damar, tapi aku berhasil menahan pergelangannya. Sari histeris. Rumah itu berubah jadi kandang amarah. Dan di tengah kekacauan itu, Damar akhirnya mengaku. Ia memang yang menulis kalimat-kalimat di dinding. Ia yang menaruh rokok ayah di kamar. Ia yang memindahkan barang-barang agar terlihat ada arwah. Ia yang merekam suara tangis menggunakan tape recorder tua. Ia yang menyuruh Pak Joyo menyebar cerita agar semua orang ikut takut. Bahkan sebagian jejak kaki itu dibuatnya dengan kain basah dan lumpur sawah. Tapi kenapa suara Rini pecah? Kenapa kau lakukan semua ini pada saudaramu sendiri? Damar menatap kami satu persatu. Untuk pertama kalinya malam itu, wajahnya menunjukkan sesuatu yang lebih jujur dan karena kalian tidak pernah jadi saudara sejak ayah sakit. Kalian datang bukan untuk berkabung. Kalian datang untuk menghitung. Aku dengar sendiri kalian bicara soal jual sawah. Tentang rumah ini. Tentang siapa yang paling besar bagiannya. Kalian semua munafik. Lalu kau lebih baik, bentak Bowo. Damar tersenyum miring. Aku cuma lebih dulu sadar bahwa rumah ini tidak akan selamat kalau jatuh ke tangan yang salah. Ia berbohong lagi, tentu saja. Tetapi saat itu kami masih terlalu terpukul untuk memikirkan motif terdalamnya. Barulah kemudian semuanya terbongkar. Bukan karena kami pintar, melainkan karena Damar terlalu yakin dirinya tak akan ketahuan. Di bawah peti kayu itu, aku menemukan buku kecil berisi catatan utang. Nama-nama rentenir kota ditulis rapi. Ternyata Damar pulang ke desa bukan untuk menjaga rumah, melainkan karena ia dikejar hutang judi. Ia tahu kalau sawah dijual, ia bisa menutup semuanya dan kabur lagi ke kota. Ia sengaja membuat rumah penuh ketakutan agar saudara-saudaranya terpecah. Dengan begitu, ia berharap salah satu akan menyerah, lalu menandatangani surat penjualan tanpa curiga. Semua horor itu bukan untuk melindungi warisan. Itu untuk merebut semuanya. Malam itu juga, Pak Lurah dipanggil kembali. Polisi desa ikut datang karena pertengkaran sudah terlalu besar. Damar sempat melawan, tetapi akhirnya tak berkutik saat seluruh alat bukti dikeluarkan. Kain putih, rekaman suara, catatan utang, surat-surat palsu, semua terbentang seperti bangkai kebohongan. Rumah itu akhirnya sunyi. Tapi sunyi yang datang setelah perang, bukan sunyi yang menenangkan. Rini tidak lagi mau tinggal dekat rumah itu. Bowo pindah ke kota dan putus hubungan berbulan-bulan. Sari sakit demam hampir seminggu. Aku sendiri masih sering terbangun bila mendengar pintu berderit, karena sejak malam itu suara rumah tua itu terasa tidak sama lagi. Damar dibawa pergi. Konon, sebelum naik ke mobil polisi, ia sempat menatap rumah dari halaman depan dan berkata pelan sesuatu yang membuat Pak Lurah bergidik. Kalau mereka saling percaya, rumah ini tidak akan pernah bisa jadi milik siapa-siapa. Hening. Lalu ia tertawa. Bukan tawa orang gila. Lebih buruk dari itu. Tawa orang yang tahu bahwa meski dirinya tertangkap, luka yang ia buat sudah telanjur dalam. Beberapa bulan kemudian, rumah itu tidak lagi ramai. Sawah dijual untuk menutup utang dan biaya. Ruang tengah yang dulu penuh suara kini kosong.
Dinding bambu tempat tulisan-tulisan arang pernah muncul sudah diganti, tetapi bau lembabnya tetap terasa. Tidak ada hantu. Tidak ada arwah. Tidak ada rumah terkutuk. Yang ada hanya keluarga yang sudah tidak utuh lagi. Dan mungkin memang itu horor yang paling nyata. Karena kadang, yang paling menakutkan bukanlah sosok dari alam lain, melainkan saudara sendiri yang tahu cara memanfaatkan rasa takut, lalu menjadikannya senjata. Sejak hari surat warisan itu dibacakan, keluarga itu memang tidak pernah benar-benar jadi keluarga lagi. Terima kasih telah mendengarkan sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.